Halo semuanya, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengerjakan Epic Exam di platform Nuadu. Pertama, silakan buka browser pada device masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu, ketikkan app.nuadu.com. Setelah itu, kita akan berada di halaman login. Pada halaman ini, kita bisa memilih bahasa yang digunakan. Klik tanda panah ke bawah ini. Di sini, saya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, untuk login ID, silahkan memasukkan 8 digit angka yang sudah dibagikan. Kita tidak bisa login dengan menggunakan nama ataupun email address. Selanjutnya, klik Next. Di sini, kita perlu memasukkan password sebanyak 2 kali. Silakan klik tanda mata ini untuk memastikan bahwa password yang kita ketikkan sudah benar. Passwordnya adalah Nuadu2020. Lalu, konfirmasi password. Selanjutnya, klik Next. Di sini, kita perlu upload profile picture. Silakan upload profile picture yang formal, karena ini nanti akan ditampilkan pada dokumen scorecard. Di sini, silakan sesuaikan ukuran foto. Kemudian, klik Next. Kalau sudah, silakan klik Next. Lalu di sini, ditampilkan Terms and Condition dari website Nuadu. Silakan klik Accept and go to Nuadu. Kalau sudah di halaman seperti ini, artinya kita sudah berada di akun masing-masing dan sudah berhasil login. Selanjutnya, pada halaman ini silakan temukan exam box dengan status new atau baru dan berwarna merah seperti ini. Sebelum memulai mengerjakan Epic Exam, silakan tes koneksi internet terlebih dahulu. Klik Test Your Internet Connection. Di sini, pastikan bahwa tabs lain pada browser sudah ditutup. Demikian juga dengan aplikasi lain pada device yang digunakan. Jadi, usahakan kita hanya membuka Google Chrome atau browser yang digunakan untuk membuka atau mengakses akun Nuadu saja. Lalu, klik Tes. Saat ini, sistem sedang tes download speed dan juga upload speed dari internet connection kita. Yang perlu dilakukan adalah menunggu sampai proses ini selesai. Perlu diketahui bahwa platform Nuadu memerlukan minimum download speed dan juga upload speed masing-masing adalah 1 Mbps. Seperti ini. Jika sudah berada di atas 1 Mbps, maka kita akan mendapatkan tanda checklist berwarna hijau. Sedangkan untuk speed di bawah 1 Mbps akan ada tanda seru berwarna merah seperti ini. Untuk tes, sebaiknya kita menunggu sampai kita memperoleh tanda checklist berwarna hijau untuk download speed dan juga upload speed. Hal ini untuk meminimalisir kendala yang akan kita hadapi nantinya. Misalnya, kesulitan untuk load soal atau confirm jawaban, atau bahkan permasalahan ketika play audio pada listening section. Selanjutnya, klik Next. Setelah kita tes internet connection, saatnya kita tes audio. Silakan klik play.
This is a test recording to check if your speakers work properly. Make sure you hear the recording well before you start the exam. Kalau kita sudah berhasil memutar audio dan volume sudah oke, maka silakan klik confirm audio is okay. Lalu, klik next. Saat ini, kita berada di halaman test summary. Di sini, kita mendapatkan checklist hijau untuk download speed, tanda seru merah untuk upload speed, dan audio sudah oke. Selanjutnya, klik close. Untuk real test, kami merekomendasikan siswa untuk menunggu sampai mereka memperoleh 2 checklist hijau untuk upload speed dan juga download speed. Jadi silakan menunggu sampai internet connection stabil. Kalau semuanya sudah oke dan mendapatkan 3 checklist berwarna hijau, silakan klik Start untuk memulai mengerjakan exam. Saat ini, kita akan memulai mengerjakan EPID exam. Klik Start untuk memulai exam. Untuk browser berbahasa Indonesia, maka tombol Start ini akan berganti menjadi tombol Ujian belum dimulai. Dan silakan klik tombol tersebut untuk memulai ujian. Di sini juga sudah ada notifikasi bahwa kita memiliki 115 menit untuk mengerjakan ujian. Dan ketika kita klik Start, kita tidak bisa lagi memberhentikan timer yang berjalan. Kalau sudah siap, klik Start. Kemudian, ada notifikasi lagi bahwa after you start the exam, you cannot stop the timer. Dan di sini dijelaskan ada 3 section pada ujian ini, yaitu listening comprehension 35 menit, structure and written expression 25 menit, dan yang terakhir adalah reading comprehension 55 menit. Klik Start Exam. Saat ini, kita berada pada section pertama, yaitu listening comprehension. Di sini, terdapat 2 timer yang berjalan, yaitu di sebelah kanan atas dan di sebelah kiri bawah. Lalu juga ada bar yang menunjukkan waktu yang tersisa untuk mengerjakan section ini. Untuk listening ini terdiri dari 3 part, yaitu part A, part B, dan part C. Untuk part A, di sini ada instruksi, silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah, klik play. Part A. Ketika kita Directions. klik play, di sini ada volume level yang perlu kita adjust. Demikian juga dengan volume yang ada di device kita. Jadi pastikan audio ini bisa terdengar dengan baik. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book. Ketika kita play audio, kita perlu scroll down untuk menjawab pertanyaan satu persatu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menjawab. Klik bulatan pada jawaban yang benar, sampai dia berubah warna seperti ini. Lalu, klik confirm. Ketika kita sudah klik confirm, maka tombol confirm yang tadinya putih akan berubah warna seperti ini dan tertulis confirm. Lalu, kita tidak bisa lagi mengubah jawaban. Kemudian scroll down dan jawab satu persatu untuk setiap soal, sampai kita selesai mengerjakan part A. Ketika kita sudah selesai mengerjakan part A sampai nomor 30, yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan part B. Silakan klik tanda panah ke bawah ini untuk memunculkan soal dan juga audio. Seperti ini. Jadi ada instruksi dan juga ada audio untuk part B. Silakan klik play seperti tadi. Kemudian adjust volume. Dan selanjutnya jawab satu persatu. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated.
Jawab semua pertanyaan sampai selesai dan sampai selesai di part C. Kalau semua pertanyaan dan semua part sudah terjawab, silakan klik Go to the next section. Di sini, karena saya belum menjawab semua pertanyaan, maka ada notifikasi kalau saya perlu menjawab semua pertanyaan sebelum klik Go to the next section. Ketika klik Go to the next section, kita tidak bisa lagi kembali ke section sebelumnya. Question 3. Klik cancel kalau ingin kembali ke section sebelumnya dan mengerjakan soal. Klik Go to the next section kalau kita ingin meninggalkan section tersebut. Di sini, saya klik Go to the next section. Selanjutnya, saya berada pada section kedua yaitu Structure and Written Expression. Di sini ada instruksi, silakan dibaca terlebih dahulu. Cara menjawab soal tetap sama, klik jawaban yang benar, klik confirm. Kemudian scroll down, tampilkan soal nomor 2, klik jawaban yang benar, klik confirm. Lakukan satu persatu sampai semua jawaban sudah diberikan dan sudah diklik confirm, sampai nomor 40. Kalau sudah, klik Go to next section. Sama seperti tadi, klik cancel kalau ingin kembali ke section tersebut, atau klik Go to next section. Di sini kita berada pada section terakhir, yaitu Reading Comprehension. Sama seperti tadi, ada instruksi yang perlu dibaca. Kemudian ada teks untuk kita membaca dan mengerjakan soal. Silakan baca teks, kemudian jawab soal satu persatu. Cara menjawab tetap sama, klik jawaban yang benar, dan klik confirm. Lakukan sampai semua soal terjawab untuk teks pertama. Selanjutnya, untuk teks kedua, silakan klik tanda panah ke bawah ini untuk memunculkan teks dan juga soal. Lalu jawab satu persatu. Lakukan sampai semua soal sudah terjawab sampai question 5. Kalau semua soal sudah terjawab dan semua sudah terconfirm, maka silakan klik close. Artinya, kita akan menyelesaikan exam ini. Di sini ada notifikasi answer all the questions before you exit exam. If you exit, you cannot continue later. Di sini ada dua pilihan, exit exam kalau kita benar-benar ingin menyudahi exam ini, atau klik continue exam kalau kita ingin melanjutkan. Jadi pastikan sebelum klik exit, semua sudah terjawab dan semua sudah terconfirm. Saat ini, saya akan memberikan contoh bagaimana kita klik exit exam. Karena kita sudah klik exit exam, maka kita akan berada di halaman hasil seperti ini. Jadi ada EPIT Exam Summary. Di sini adalah hasil atau nilai dari ujian kita. Yang perlu dilakukan adalah klik download report. Lalu klik link ini. Save file. Di sini saya akan menunjukkan tampilan dari scorecard. Nah, ini adalah scorecard dari ujian yang kita kerjakan. Seperti ini. Kalau sudah selesai, silakan klik close dan log out dari akun. Cara log out adalah klik tanda panah ini, lalu klik log out. Maka kita sudah log out dan sudah menyelesaikan ujian. Sekian, terima kasih.